Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Lutfi Hari selaku dosen pembimbing dalam mata kuliah Aplikasi Komputer Akuntansi CA dan teman-teman sekalian yang mendengarkan presentasi kami kali ini. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai Department Process and the Material Planning Process, yang mana kelompok kami ada saya sendiri, Rachel, lalu ada Naila, lalu ada Rafefia, lalu ada Sri Adinda, lalu ada Rifki dan juga ada Susan Magdalena. Nah, langsung aja teman-teman kita akan membahas development proses yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada rekan saya, dipersilakan. Baik, saya ingin menjelaskan untuk apa sih procurement proses itu. Jadi, proses pengadaan itu bisa didefinisikan sebagai proses perolehan barang dan jasa dari vendor pihak ketiga melalui pembelian langsung, penawaran kompetitif, dan proses tender dengan tetap memastikan kualitas dan kuantitas yang tepat. Nah, jadi ada proses dari data organisasi dan master yang relevan. Boleh di next. Selanjutnya ada organizational data dan key organization level, yaitu data organisasi dalam proses pengadaan dilaksanakan dalam tingkat organisasi tertentu yang penting operasi. Di organization level itu ada tiga. Yang pertama ada klien, di mana klien mewakili seluruh perusahaan yang mungkin terdiri dari beberapa perusahaan. Ada kode perusahaan, yaitu anak perusahaan atau perusahaan dalam perusahaan memiliki kode sendiri. Lalu yang ketiga itu ada pabrik, yang dimana dalam konteks pengadaan, pabrik adalah lokasi penerimaan material. Next. Selanjutnya ada tiga organisasi tambahan yang relevan dengan pembelian, yaitu yang pertama storage location, yaitu tempat untuk material dan disimpan hingga dibutuhkan. Dan sebuah pabrik itu bisa memiliki beberapa lokasi penyimpanan. Lalu yang kedua ada purchasing group, yaitu individu atau sekelompok individu yang bertanggung jawab atas aktivitas pembelian suatu material atau sekelompok material. Nah, aktivitas ini tuh bisa meliputi perencanaan, pembuatan permintaan pembelian, dan lainnya. Lalu yang terakhir itu ada purchase organization, yaitu unit dalam perusahaan yang melakukan aktivitas strategis terkait pembelian untuk satu atau lebih pabrik. Boleh di next. Selanjutnya adalah ada master data, di mana ini adalah data yang digunakan untuk menjalankan transaksi pada SAP. Nah, master data ini tuh adalah komponen utama pada SAP, karena kalau nggak ada SAP, maka kalau tidak ada master data, maka seluruh transaksi tidak dapat berjalan dengan baik. Lalu ada tempat di master data, yang pertama ada material master, yaitu data-data terkait barang atau materi yang tersimpan dalam ERP. Kedua ada vendor system, yaitu berisikan seluruh informasi yang berkaitan dengan supplier, yang mana digunakan untuk kebutuhan seperti median dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada purchasing info records, yaitu perpotongan atau kombinasi dari data material dan vendor. Nah, catatan info pembelian ini tuh bisa mencakup beberapa data yang ada di master vendor dan master material. Nah, yang terakhir ada conditions, yang mana data ini tuh mirip dengan purchasing info records yang digunakan untuk menentukan harga, diskon, pajak, pengiriman, dan sebagainya, yang sesuai untuk material. Conditions ini juga didasarkan pada keseluruhan perjanjian dan kontrak yang berlaku dengan vendor. Boleh di next? Key konsep yaitu item kategoris. Ini ada penentuan angka proses dan data apa saja yang diperlukan ketika perusahaan membeli material atau jasa, seperti standard item, consignment, third party order, subcontracting, stock transfer, dan service. Kemudian ada account determination. Untuk ERP otomatis menentukan akun persediaan di General Ledger berdasarkan valuation class di material matter. Untuk consumable material, pengguna harus menentukan account assignment object atau penanggung biaya serta akun buku besar yang di debit atau di kredit. Seperti ada aset, order, cost center, sales order, dan project. Selanjutnya ada key concept stock type, yaitu persediaan material yang diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis status yang menentukan bagaimana material dapat digunakan. Kemudian ada good movement, yaitu ada langkah dalam proses yang menyebabkan perubahan stok, baik karena penerima vendor ke pelanggan maupun perpindahan antar lokasi dan perusahaan. Selanjutnya ada movement types, itu setiap good movement dalam SAP selalu membutuhkan movement type. Movement type berfungsi untuk menentukan yang pertama kategori pergerakan yang dilakukan, informasi yang wajib diisi saat eksekusi, general ledger account yang akan diperbarui, dampak terhadap kuantitas stok, dan tampilan layar input, karena setiap movement type memiliki kebutuhan data berbeda. Selain itu, setiap movement type memiliki tipe pembatalan reversal yang digunakan untuk membalik dampaknya. Reversal biasanya dipakai untuk memperbaiki kesalahan pencatatan. Bisa di next.
Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai request determination and source of supply determination. Apa sih itu request determination atau bahasa Indonesia penentuan persyaratan? Ini merupakan proses untuk mengidentifikasi kebutuhan bahan baku atau layanan. Bisa dilakukan secara otomatis oleh sistem atau secara ini, yakni permintaan pembeli atau proses requisition. Nah, sumber persyaratannya ada apa aja? Ada perencanaan bahan baku, ada produksi pemeliharaan, ada subkontrak, dan permintaan manual dengan kriteria masing-masing. Nanti jika sudah terpenuhi sumber persyaratan ini, lokasi pengiriman untuk nomor barang itu. Terus ada objek akasi yang termasuk kelompok pembelian dan pabrik penerima. Terus selanjutnya, nah ini tahapan-tahapan atau elemen-elemen tahap penentuan persyaratan. Ada triggers yang disebut sebagai permintaan tadi yang bisa prosesnya ditentukan manual atau sistem. Lalu ada data, menggunakan tadi yang ada sumber data, bisa data barang vendor, input dari pelanggan, lalu ada tax, dan juga yang terakhir ada outcome berupa proses requisition. Lalu untuk tahap-tahap ini itu dibutuhkan data organisasi untuk membuat permintaan pembelian. Ada apa aja? Ada organizational data, bisa kayak kode perusahaan and anything, terus ada vendor master, kayak nomor vendor, lalu ada material master, kayak deskripsi barang, dan unit processing info rig, kayak info pembelian sebelumnya nih digunakan untuk yang kedepannya. Lalu ada user input, kayak kategori barang, jumlah, tanggal, dan lain-lain. Nah, hasil dari proses ini tadi yakni permintaan pembelian atau purchase requisition. Nah, ini tidak berdampak ke keuangan jika dia belum terjadi transaksi pembeliannya kalau ataupun belum ada penerimaan barang. Dan ini bisa digunakan sebagai proses pengadaan selanjutnya. Hasilnya tadi itu bisa untuk ke depannya. Contoh kasusnya nih, GBI, masalahnya persediaan kaosnya di bawah 50 nih di pabrik Miami. Berarti kan solusinya karyawan membuat permintaan pembelian kan untuk 500 kaos ini. Untuk di atas 500 gitu kaosnya. Tujuannya dikirim ke pabrik Miami sesuai dengan jadwal. Kesimpulannya, penentuan persyaratan ini adalah langkah awal penting dalam proses pengadaan, memastikan semua kebutuhan tercatat dengan baik sebelum dilakukan pembelian. Artinya biar nggak over atau nggak under. Mungkin next bisa dilanjut sama teman saya atau rekan saya. Oke, selanjutnya kita bakal bahas terkait order processing, di mana itu merupakan proses perusahaan untuk membuat purchase order atau PO untuk vendor. Nah, purchase order ini adalah dokumen resmi yang menyatakan komitmen perusahaan itu untuk membeli barang atau jasa tertentu dengan harga, jumlah, dan syarat yang sudah ditentukan. Next. Order processing yang pertama itu sendiri itu bisa dibuat berdasarkan beberapa sumber, yaitu ada requisition, RFQ atau request for quotation, terus ada quotation, terus ada purchase order sebelumnya. Nah, untuk data yang diperlukan sendiri, PO tentunya membutuhkan kombinasi dari beberapa data. Contohnya ada master data yang terdiri atas data material, vendor, syarat pembayaran, kontrak dan perjanjian. Kemudian ada purchasing info record. Kemudian ada transaction documents itu seperti requisition, RFQ atau quotation. Nah, selanjutnya itu ada user input, itu seperti verifikasi dan koreksi manual yang dimasukkan oleh pengguna. Untuk pelaksanaannya sendiri itu terdiri atas beberapa tahap. Itu kayak yang pertama itu kayak membuat PO berdasarkan dokumen referensi atau input manual, kemudian mengecek ketersediaan data seperti material, vendor, harga, sama termsnya, kemudian mengirimkan PO ke vendor dan berkomunikasi dengan vendor terkait konfirmasi pesanan, kemudian ada negosiasi harga atau termin, kemudian ada permintaan percepatan pengiriman dan ada reminder. Untuk hasilnya ini apa? Hasilnya adalah purchase order, di mana satu atau beberapa requisition itu biasanya bisa menghasilkan satu atau beberapa PO. Nah, PO ini nanti akan diperbarui statusnya, kemudian dikirimkan ke vendor. Nah, nanti vendor itu bisa menerima, menolak, atau melakukan negosiasi ulang. Next. Nah, berikut ini adalah contoh dari purchase order. Ada beberapa bagian-bagiannya. Boleh di next. Nah, yang kedua kita akan bahas terkait good receipt. Ini di mana adalah langkah perusahaan itu dalam procurement untuk mencatat bahwa barang yang dipesan dari vendor itu udah diterima. Jadi GR ini berfungsi untuk memastikan barang yang datang sesuai dengan purchase order atau PO dan dokumen pengiriman, delivery dokumen dari si vendor. Next. Nah, ini ada beberapa tahapan elemen dari good receipt. Yang pertama itu ada triggers, di mana pemicunya itu tuh dari barang
ya, barang yang dikirim oleh vendor. Nah, biasanya itu disertai oleh delivery document atau packing list. Nah, untuk data yang digunakan itu biasanya yang pertama ada purchase order, kayak nomor PO, material, jumlah yang dipesan. Kemudian ada delivery document, itu kayak nomor pengiriman, material, sama jumlah dikirim. Kemudian ada user input, itu verifikasi data, koreksi jumlah, lokasi penyimpanan, sama movement type. Nah, untuk pelaksanaannya atau tugasnya itu yang pertama itu verifikasi barang yang datang dengan PO dan delivery dokumen, kemudian membuat dokumen penerimaan barang, kemudian menginput data ke sistem jika ada koreksi, misalnya jumlah barangnya kurang atau kelebihan, kemudian ada menentukan status barang, apakah barangnya itu langsung masuk stok bebas pakai, atau masuk ke quality inspection, atau bahkan masuk ke block stock. Nah, untuk hasilnya itu sendiri, itu ada beberapa. Yang pertama ada dokumen penerimaan barang, kemudian dokumen akuntansi, update stok di material master, dan update status PO. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan lagi oleh teman saya. Nah, selanjutnya ini adalah tahap verifikasi faktur. Jadi, tahap dalam proses procurement di SAP ERP yang dilakukan setelah penerimaan barang dan sebelum pembayaran vendor dengan memverifikasi kesesuaian antara PO dan juga GR. Tentunya juga dengan dokumen invoice. Nah, tujuannya ini adalah untuk memastikan bahwa invoice dari vendor itu akurat sebelum dilakukannya pembayaran. Untuk metode sendiri ini ada dua. Yang pertama ada three-way match, di mana ini membandingkan 3 dokumen tadi yang disebutkan. Lalu juga ada metode two-way match yang hanya mencocokkan dokumen antara PO dan juga GR-nya. Nah, karena membandingkan dua dokumen saja, ini perusahaan bisa saja membayar jumlah yang tidak sesuai dengan kontrak, bahkan lebih bayar karena perbedaan harga pada invoice itu tidak terdeteksi. Next. Selanjutnya di sini ada dokumen yang diperlukan dalam proses verifikasi faktur. Yang pertama ini ada dokumen PO atau purchase order, kemudian mencakup beberapa informasi juga seperti di layar itu. Kemudian ada dokumen goods receipt atau material dokumen, kemudian ada invoice vendor juga, dan tentunya ada user input sebagai peran pengguna untuk memastikan semua data dari ketiga sumber itu cocok dan benar. Next. Selanjutnya di sini adalah tahapan-tahapan dari proses invoice verification. Yang pertama, vendor ini mengirim invoice ke perusahaan. Kemudian yang kedua, pengguna itu memasukkan atau menginputkan data invoice dan juga nomor PO ke sistem. Tahap selanjutnya adalah sistem otomatis akan menarik data PO dan juga GR terkait. Dan tahap yang terakhir ini adalah verifikasi kecocokan data. Jika data ini cocok, maka invoice ini akan disetujui untuk tahap selanjutnya yaitu pembayaran. Tapi jika ada perbedaan selisih antara kuantitas ataupun harga, itu nanti sistem akan mengecek toleransi dari perusahaan. Nah, kalau misalkan masih dalam batas toleransi, itu invoice-nya masih tetap bisa saja disetujui, tapi kalau misalkan sudah di luar toleransi, itu invoice-nya akan diblokir sampai ada tindak lanjut dari bagian accounting atau purchasing. Next. Nah, selanjutnya ini adalah outcomes atau hasil dari tahap invoice verification. Jadi yang pertama itu adalah sistem otomatis akan membuat jurnal akuntansi. Nah, di sini ada akun GR atau goods receipt, yaitu akun sementara yang dipakai saat barang itu sudah diterima, tetapi invoice-nya belum datang. Nah, jadi saat penerimaan barang dilakukan, itu mencatat akun GR atau IR ini dikredit karena dianggap sebagai utang sementara gitu. Nah, ketika invoice-nya itu sudah datang dan diverifikasi, maka kewajiban sementara tadi itu dihapus. Caranya adalah mencatat di debit gitu. Kemudian melanjutkan dengan pencatatan kredit di akun vendor gitu untuk mencatat hutang resmi ke vendor. Nah, karena akun vendor itu masuk ke buku pembantu, maka sistem juga otomatis akan memperbarui akun hutang dagang atau accounts payable reconciliation. Jadi hutang resminya vendor itu sudah tercatat dengan benar gitu. Kemudian next. Hasil selanjutnya adalah sistem itu akan membuat dokumen invoice yang tersimpan di SAP dan terhubung dengan riwayat purchase order. Sehingga transaksi ini bisa dilacak dengan mudah mulai dari pemesanan hingga pembayaran. Selanjutnya adalah riwayat PO juga otomatis diperbarui dengan data invoice agar proses pengadaan itu lebih transparan dan rapi. Nah, jika harga pada invoice ini berbeda dengan dokumen PO-nya, maka sistem itu akan menyesuaikan data materialnya. Jadi secara keseluruhan, invoice verification ini sebagai jembatan antara bagian pembelian dan juga akuntansi, karena hanya invoice yang sudah terverifikasi yang bisa lanjut ke tahap pembayaran vendor. Next. Nah, selanjutnya ini adalah tahap pembayaran atau payment processing. Jadi tahap ini sebagai tahap terakhir dalam proses procurement, di mana pembayaran ini bisa dilakukan secara manual oleh pengguna ataupun secara otomatis gitu melalui payment program yang dijalankan. Next.
Nah, untuk dokumen-dokumen yang diperlukan ini ada 3. Yang pertama itu ada data dari invoice, lalu juga ada data dari vendor master, dan juga ada user inputnya. Next. Nah, ini ada tahap-tahapan dari payment processing. Yang pertama ini adalah perusahaan menentukan metode pembayarannya apa dan juga bank yang digunakan. Kemudian yang kedua, memilih invoice yang siap dibayar berdasarkan jatuh tempo dan syarat pembayaran. Yang ketiga, menghitung jumlah pembayaran, termasuk potongan diskon jika ada. 4, membuat boleh ini buat dokumentasi pembayaran. Jadi saat pembayaran dilakukan, hutang vendor yang tadi sudah dicatat di akun vendor itu dihapus. Nah, digantikan dengan pencatatan saldo bank sebesar kas yang dibayarkan di kredit gitu. Kemudian tahap selanjutnya adalah mencetak dan mengirimkan bukti pembayaran. Nah, jika pembayaran ini secara elektronik, sistem itu akan otomatis mengirim pembayaran ke vendor. Tapi kalau misalkan melalui cek, maka pengguna akan mencetak cek dan juga mengirimkan ke vendor. Next. Nah, ini adalah hasil dari proses pembayaran. Yang pertama itu pastinya vendor itu akan menerima pembayaran gitu, baik melalui transfer elektronik ataupun cek yang tadi sudah dijelaskan. Nah, selain itu, akun-akun di General Ledger juga diperbarui. Misalkan tadi ya, akun bank itu akan berkurang sebesar jumlah pembayaran, sedangkan akun hutang vendor itu dihapus juga. Nah, dengan begitu, hutang resmi kepada vendor itu dianggap sudah lunas. Sistem juga otomatis membuat dokumen akuntansi sebagai bukti pembayaran. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya adalah procurement bagian reporting. Boleh di next? Nah, procurement bagian reporting itu adalah alat pelaporan standar dalam sistem transaksi yang digunakan untuk menghasilkan dua hal, yaitu yang pertama ada online list, yaitu daftar berdasarkan data master yang dipilih dan dokumennya. Dokumennya tuh contohnya adalah daftar invoice yang mana hal itu tuh menampilkan nomor dokumen, tanggal, nilai, vendor, dan lain-lain. Kemudian analis ini berguna untuk monitoring transaksi yang sudah terjadi. Kemudian kalau worklist itu adalah daftar kerja untuk mengidentifikasi pekerjaan yang masih tertunda pada berbagai langkah proses. Nah, tugas penggunanya itu adalah untuk melanjutkan proses, misalnya menentukan vendor untuk permintaan pembelian. Next. Nah, selanjutnya adalah Purchasing Information System. Nah, Purchasing Information System ini adalah bagian dari informasi yang dimiliki oleh logistik, di mana hal ini tuh menyediakan analisis standar maupun fleksibel. Nah, analisis standar itu menggunakan karakteristik level organisasi dan master data. Kemudian indikator kuncinya adalah kuantitas, nilai, dan jumlah dokumen. Nah, contoh informasi yang bisa dihasilkan dari Purchasing Information System adalah jumlah material yang dipesan dalam 30 hari terakhir, kemudian material yang dikirim oleh vendor minggu lalu, jumlah purchase order, dan rata-rata waktu antara pengiriman purchase order hingga penerimaan barang selama setahun terakhir. Selanjutnya, selanjutnya adalah analisis, yaitu ada standar dan juga fleksibel. Untuk standar ini menghasilkan laporan dengan karakteristik dan indikator kunci tertentu. Contohnya analisis pembelian berdasarkan grup pembelian, vendor, periode, atau material. Hasil laporannya itu dapat menunjukkan jumlah order, nilai invoice, serta perbandingan antar periodenya. Kemudian ada yang fleksibel, itu di mana kita tuh diberikan keleluasaan kepada pengguna untuk menentukan isi dan format laporannya. Karakteristiknya itu sesuai kebutuhan. Contohnya laporan berdasarkan vendor, material, dan bulan tertentu dengan menampilkan jumlah nilai dan jumlah item. Selanjutnya, Ke materi kedua yaitu tentang the material planning process. Nah, di sini ada overview-nya, di mana tujuan utama dari perencanaan material itu adalah untuk menyeimbangkan permintaan material dengan pasokan material, sehingga jumlahnya itu sesuai tersedia saat dibutuhkan. Nah, perencanaan material itu berkaitan dengan menjawab 3 pertanyaan dasar, itu bahan apa yang dibutuhkan, berapa banyak yang dibutuhkan, dan kapan mereka dibutuhkan. Nah, ketiga pertanyaan tersebut harus dijawab secara akurat, karena kalau tidak akan mengakibatkan inefisiensi, kehilangan pendapatan, dan ketidakpuasan pelanggan. Boleh di next? Nah,
Nah, itu ada material master, di mana data ini tuh relevan untuk produksi diskrit dan juga repetitif. Data yang relevan itu ada data MRP dan juga penjadwalan kerja yang didefinisikan di tingkat pabrik, yang artinya keduanya itu spesifik untuk setiap pabrik. Nah, data ini tuh menentukan strategi dan juga teknik mana yang akan digunakan perusahaan saat merencanakan material. Dan juga setiap tampilan dari MRP itu menyediakan serangkaian data spesifik. Boleh di next. Selanjutnya ada jenis pengadaan. Hasil dari proses perencanaan material itu adalah salah satu atau beberapa proses pengadaan yang dapat memicu produksi atau proses pengadaan. Nah, jenis pengadaan ini tuh menunjukkan apakah material diproduksi secara internal atau eksternal, keduanya atau tidak sama sekali. Nah, selanjutnya ada jenis MRP, yang mana jenis ini tuh menentukan teknik pengendalian produksi yang digunakan dalam perencanaan. Teknik pengendalian produksi yang umum itu ada perencanaan berbasis konsumsi, perencanaan kebutuhan material, dan penjadwalan produksi induk. Terus untuk jenis MRP ini juga dapat ditetapkan menjadi tanpa perencanaan, yang dalam hal ini material tidak termasuk dalam proses perencanaan. Boleh di next? Untuk kunci ukuran lot adalah kuantitas material yang ditetapkan dalam proposal pengadaan yang dihasilkan oleh proses perencanaan material. Jadi kunci ukuran lot itu menetapkan prosedur yang digunakan untuk menentukan ukuran lot. Lalu ada waktu penjadwalan, yang mana salah satu tugas yang harus dilakukan oleh proses perencanaan adalah memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan material yang diperlukan. Nah, perkiraan waktu yang umum untuk waktu penjadwalan itu meliputi waktu produksi internal, waktu pengiriman yang direncanakan, dan juga waktu pemrosesan GR atau penerimaan barang. Next akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya mengenai sales and operation planning, yang mana ini bisa dipicu ketika organisasi ini merevisi rencana produksinya. Jadi tergantung juga pada interval yang dijadwalkan, tergantung juga pada proses perencanaan mereka. Nah, SOP ini dapat menghasilkan beberapa versi rencana produksi berdasarkan asumsi yang berbeda. Ini bisa berupa standar ataupun fleksibel. Kalau standar tuh dia menggunakan model perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya, sedangkan kalau fleksibel itu memerlukan data lebih terperinci daripada perencanaan standar. Tapi pembahasan kali itu lebih spesifik atau lebih terbatas pada perencanaan standar dengan tahap-tahap seperti sebelumnya, ada triggers, data, text, and outcomes. Mungkin next dilanjutkan sama teman saya. Oke, selanjutnya kita bakal bahas terkait demand management atau manajemen permintaan, itu di mana adalah proses untuk menghitung kebutuhan material, PIR atau Plan Independent Requirement, dengan mempertimbangkan data perencanaan awal dari SOP atau Sales Operation Planning, pesanan nyata pelanggan atau CIR, Customer Independent Requirement, sama data dari material master. Ini termasuk strategi perencanaan produksi yang digunakan. Nah, tujuan utamanya apa? Tujuannya itu untuk menghasilkan kebutuhan material yang lebih realistis dan akurat untuk perencanaan produksi berikutnya. Next. Oke, jadi ini ada elemen demand management steps-nya itu sama, ada 4, triggers, data, test, sama outcomes. Nah, jadi untuk triggersnya itu tuh adanya perubahan PIR dari SOP, misalnya setelah forecast atau perkiraan kebutuhan di masa depan itu tuh ada pembaharuan. Nah, kemudian ada pun data-data yang dipakai itu ada organizational data, itu seperti plan atau storage location, kemudian ada master data seperti material master, transaction data, CIR atau elemen MRP, kemudian ada SOP data atau PIR awal dari perencanaan. Nah, dalam tugasnya itu yang pertama membuat PIR baru yang sudah direvisi. Nah, kemudian proses ini itu tergantung pada production planning strateginya. Kalau misalnya dia pakai MTS atau make to stock, itu produksinya itu berdasarkan pada forecast atau PIR. Nah, kalau MTO itu make to order, itu produksinya itu berdasarkan pada pesanan nyata pelanggan atau pakai CIR. Kemudian mix atau consumption itu forecastnya itu disesuaikan dengan pesanan nyata. Nah, walaupun RP itu sudah menghitung otomatis, tapi MRP controller itu tetap memantau hasil, di mana jika strategi pakai consumption itu perlu penyesuaian jadwal saat ada order baru. Kalau misalnya pakai MTO itu stok assembly-nya itu harus dimonitor karena ada order datang itu tidak menentu. Nah, untuk hasilnya itu adalah revise PIRs, itu di mana kebutuhan material yang sudah disesuaikan berdasarkan jumlah dan tanggalnya. Jadi PIR ini nantinya itu bakal dipakai sebagai input untuk MRP step berikutnya. Next. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk MRP sendiri adalah langkah terakhir dalam proses material planning yang bertujuan menghitung kebutuhan bersih seperti net requirement dan menghasilkan usulan pengadaan seperti procurement proposal, baik melalui produksi internal
maupun pembelian eksternal. Bisa dilakukan manual atau otomatis, bisa dijalankan untuk satu plan beberapa plan atau area tertentu dalam plan. Bisa di next. Eh, untuk MRP sendiri ada Master Production Scheduling, yaitu bentuk khusus dari MRP, fokus pada barang jadi yang paling penting atau strategis. Barang ini disebut Master Schedule item dan mendapat prioritas. Menghasilkan kebutuhan untuk komponen pendukung barang jadi, tidak menghitung detail sampai ke komponen kecil. Setelah MPS selesai, MRP dipakai untuk merencanakan sisa material lainnya. Peran MRP controller memantau hasil perencanaan melalui laporan sistem, mengambil tindakan yang diperlukan, misalnya mengonversi plan of orders, production orders, atau purchase requisition, merilis production order agar produksi bisa dimulai, menjadwal ulang plan order bila ada masalah kapasitas atau penjadwalan. Bisa di next. Selanjutnya ada dokumen atau data yang diperlukan. Yang pertama data organisasi yang dibutuhkan adalah client dan storage location. Lalu ada master data, yaitu yang diperlukan ada material master, bill of material, dan routing. Lalu ada data transaksi yang dibutuhkan good receipt, good issues, dan planning data, serta ada user input, yaitu MRP parameters dan processing key. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini adalah tahap-tahap dari proses MRP. Yang pertama ini adalah berusaha menentukan material mana yang perlu direncanakan. Yang kedua adalah net requirements, yaitu menghitung apakah stok tersedia itu mencukupi dan apakah perlu melakukan pengadaan material. Untuk caranya ini ada dua, yaitu berbasis konsumsi. Ini rumusnya adalah untuk stok tersedia sama dengan stok di plan ditambah dengan penerimaan. Lalu ada cara yang kedua itu berdasarkan tipe MRP-nya. Tuh. Dan untuk stok tersedia itu bisa didapatkan dengan stok di plan dikurangi dengan safety stock, ditambah penerimaan dikurang dengan pengeluaran. Nah, jika stok itu tidak cukup, maka sistem akan membuat procurement proposals atau usulan pengadaan. Next. Selanjutnya adalah tahap menentukan ukuran pesanan, yaitu menentukan jumlah yang harus diproduksi atau dipesan. Langkah yang keempat ini adalah melakukan penjadwalan. Jadi menentukan kapan pesanan itu harus dimulai agar selesai dengan tepat waktu. Untuk yang pertama ini adalah backward scheduling. Jadi mulai dari due date, terus mundur sesuai dengan lead time-nya. Setelah itu, jika backward ini tidak memungkinkan, maka bisa melakukan dengan forward scheduling. Jadi dijadwalkan mulai dari tanggal yang terdekat. Next. Boleh di next. Nah, tahap selanjutnya ini adalah menentukan usulan pengadaan. Jadi setelah sistem itu menyelesaikan penjadwalan, langkah selanjutnya adalah menentukan jenis proposal pengadaan yang akan dihasilkan. Kalau perusahaan itu memproduksi sendiri atau in-house, jadi dokumen yang dihasilkan itu adalah plain orders. Tapi kalau misalkan perusahaan itu membeli dari luar, itu bisa berupa purchase requisition atau plain order, bahkan hingga schedule lines gitu. Kalau misalkan udah ada perjanjian dengan vendor. Kemudian langkah yang terakhir adalah menentukan kebutuhan turunan atau dependent requirement. Jadi ini ibaratnya sistem itu melakukan yang disebut dengan bomb exploitation. Jadi meninjau daftar bom untuk melihat semua komponen yang diperlukan gitu. Next. Nah, ini adalah outcomes atau hasil dari proses material requirement planning. Yang pertama itu adalah procurement proposal atau tadi dokumen usulan gitu. Jadi diri dokumen financial accounting-nya karena tidak menghasilkan dokumen keuangan itu. Jadi hanya berupa perencanaan dan belum ada perpindahan material yang terjadi. Maka tidak ada dokumen material yang dibuat yang bersifat keuangan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah dari tahap planning, yaitu reporting. Boleh di next. Oke, nah
Untuk reporting dalam sistem planning itu berbeda dengan fungsi yang lain karena material planningnya itu tidak terlalu banyak, yaitu tidak ada worklist, tetapi ada tiga alat utama yang sangat penting untuk menyampaikan informasi perencanaan, yaitu ada stock atau requirement list, yakni untuk menampilkan semua aktivitas yang bisa mempengaruhi persediaan material seperti plan independent, client order, dan customer requirements. Juga dalam stok atau requirement list ini terdapat informasi tambahan seperti stok level saat ini, safety stock, planning time fence, dan juga exception message. Next. Ya, saja adalah tentang MRP controller, yaitu tugasnya untuk menangani exception bisa dengan reschedule atau cancel order. Nah, untuk di sini tuh ada order report, yaitu menampilkan kebutuhan material seperti sales plan, production order, dan tanggalnya. Kemudian ada stok statistik report, itu terdapat dua, yaitu ada stok yang bisa dipakai dan stok tidak bisa dipakai. Kemudian ada plain receipt dan issues itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada yang fix, yaitu ada di dalam planning time fence yang tidak bisa diubah, kemudian ada yang fleksibel yang bisa diubah. Selanjutnya, selanjutnya itu ada MRP list, yaitu berbeda dengan stok atau requirement yang bersifat dinamis, itu sifatnya statis ya, dan digunakan untuk meninjau hasil perencanaan pada waktu tertentu. Kemudian ada planning result report, yaitu hasil dari laporan planningnya, itu untuk menyediakan ringkasan hasil MRP untuk keseluruhan material atau plan. Nah, ini tuh berguna untuk melihat status perencanaan perusahaan secara lebih agregat ke depannya. Oke, mungkin bisa dilanjut. Boleh di next. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan mengenai materi dalam kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf dan kami terbuka untuk saran dan masukan serta pertanyaan melalui Google Classroom. Terima kasih, saya Wakiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bye.